Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebenarnya dalam KDRT ini yang terlibat dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga itu nggak hanya perempuan saja atau seorang istri saja, tapi juga seorang laki-laki juga bisa terlibat dalam KDRT. Asisten rumah tangga juga terlibat dalam kekerasan rumah tangga, yaitu akibat dari kekerasan majikannya. Terus seorang anak juga bisa terlibat dalam akibat perbuatan KDRT, tapi anak itu lebih cenderung efek sampingnya. Yang terlibat dalam KDRT itu bisa perempuan, bisa laki-laki juga bisa, asisten rumah tangga juga bisa. Tapi di dalam tema yang saya pilih ini lebih cenderung KDRT lebih ke arah perempuan. Perempuan yang sering terlibat dalam perbuatan kekerasan yang diperlakukan dengan kekerasan oleh laki-laki, orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, dalam perbuatan KDRT ini selalu meningkat jika saya melihat statistiknya secara umum. Pertama itu sebanyak 38,3% laporan kekerasan terhadap perempuan, pengaduan perempuan ke pihak yang menangani permasalahan itu sebanyak 38,3%, hampir setengah persen pengaduan itu didengar oleh pusat yang akan menangani permasalahan tersebut. Namun di tahun 2004 sempat turun sekitar 817 kasus. Nah, 817 kasus ini mungkin baru pertama peraturan KDRT pembaruan undang-undang KDRT-nya itu di tahun 2004. Jadi masyarakat itu masih beradaptasi dengan peraturan pembaruan tersebut. Jadi masih sempat turun 817 kasus, dan tahun 2005 kasus itu semakin meningkat drastis, yaitu dari 817 jadi 1046 kasus. Jadi kadang naik drastis, kadang turun juga drastis. Nah, itu yang akan saya presentasikan kenapa terjadi secara dari tahun ke tahun. Baik, saya akan lanjut next slide-nya. Nah, ini undang-undang pertama KDRT. Undang-undang KDRT yang mengatur tentang KDRT yang pertama dibuat tahun 1998. Undang-undang nomor 5 tahun 1998. Nah, jika saya melihat contoh ini, contoh laki-laki yang telah melakukan kekerasan dengan perempuan dengan merendahkan martabat perempuan seperti ini, itu laki-laki ini dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Kenapa? Karena laki-laki yang nggak bertanggung jawab seperti ini sudah melecehkan perempuan dengan kekerasan, sudah merendahkan martabat perempuan. Padahal bahwa sesungguhnya martabat perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi perempuan tidak pernah sombong dengan martabat yang dimilikinya, karena dengan menyadari perempuan itu masih ingin berada di bawah naungan, yaitu laki-laki. Apa itu? Perlindungan. Seperti ini, laki-laki yang seperti ini, yang udah merendahkan martabat manusia, khususnya perempuan, udah melecehkan perempuan dengan kerasan, maka laki-laki ini langsung dikenakan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Nah, next slide-nya. Nah, ini termasuk kalau dalam pasal 28 yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28G dan 28H, tapi di sini saya mengambil pasal 28G ayat 1. Nah, jika dilihat dari contoh yang saya ambil, pasal 28G ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini
itu akan terkena efek sampingnya ke anak akibat dari perbuatan KDRT, perbuatan kekerasan antara orang tuanya akan terefek samping dengan ke anaknya, yaitu anaknya akan tertekan akibat dari perbuatan orang tuanya ini yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang menyebabkan KDRT di dalam hubungan keluarga, khususnya orang tua, itu akibat dari egois, yaitu saling memenangkan pendapat, tidak ada yang mengalah, terus perempuan jadi api, laki-laki jadi api tambah api sama semakin panas. Maka itu dalam hubungan seksual, dalam hubungan yang pasangan yang sah, maka kalau perempuan atau nggak hanya hubungan seksual saja, hubungan antara keluarga, hubungan antara pertemanan, tapi kalau perempuan dengan laki-laki itu sama-sama memasang benteng yang panas, maka panas tambah panas semakin memanas. Jadi kalau perempuannya panas, otomatis laki-laki juga harus dingin, pasang air. Jadi panas tambah api tambah air sama dengan semakin padam. Tapi kalau laki-lakinya api, panas, perempuan juga harus masang dingin, air. Jadi ada di setiap perdebatan ada solusi yang dicari, ada solusi yang ditempuh, yang ditujukan. Jadi nggak tidak saling mengkeraskan diri dan bisa menyadarkan diri atas kesalahan itu sendiri gitu. Jadi bisa menemukan solusi dan tidak mengulang kesalahan yang lalu. Karena kalau dari perbuatan orang tua, dari contoh yang saya ambil ini kan dari contoh orang tua ini berarti saling memenangkan opini satu sama lain dan nggak ada yang mau kalah. Itu efek sampingnya ke anak akan tertekan pada hak azazi seutuhnya. Anak akan, kalau dia udah bergaul di lingkungan masyarakat, lingkungan sekitarnya, dia akan tertekan, mentalnya kena, dan dia tidak bisa bermain sebebas-bebasnya seperti teman-teman lainnya gitu. Jadi itu bukan akibat dari anaknya sendiri, tapi akibat dari perbuatan orang tua. Ini sangat perlu sekali peraturan pasal 28G yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, khususnya 28G ayat 1, itu sangat perlu kali diperhatikan untuk orang tua, khususnya orang tua yang masih memenangkan pendapat, masih belum menyadari kesalahan dirinya sendiri, masih belum menentukan sikapnya pribadi masing-masing yang bisa mengakibatkan efek samping ke anak gitu. Jadi kalau seperti ini, perbuatan orang tua yang melakukan kekerasan seperti ini, beradu pendapat, beradu opini, itu akan mengakibatkan efek samping ke anak gitu. Akan terkena psikologi kejiwaan seorang anak. Berikutnya, inilah undang-undang dasar hukum yang dijadikan seorang hakim untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah, pasal 5 ini singkatan dari pasal 5 ini singkatan dari penjelasan pasal 1 angka 1. Pasal 1 angka 1 ini pengertian KDRT. Nah, pengertian KDRT itu setiap perbuatan dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan dan perempuan itu akan berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, kejiwaannya kena, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam rumah tangga. Nah, itu penjelasan dalam pasal 1 angka 1 dalam pengertian KDRT. Singkatannya dalam pasal 5. Pasal 5 bahwasanya penghapusan KDRT-nya sangat-sangat perlu dihapuskan. Kenapa? Karena perbuatan
yang dilakukan dalam kekerasan dengan cara kekerasan itu akan mengakibatkan timbulnya perusakan fisik terhadap perempuan, terus kejiwaan perempuan terganggu, mental perempuan terganggu, kekerasan seksual pun juga terganggu, penelantaran rumah tangga pun terganggu. Penelantaran rumah tangga itu siapa yang tidak mau rumah tangganya bahagia? Maka dari itu, penghapusan KDRT ini sangat diperlukan untuk dihapus dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 supaya untuk kedepannya tidak ada terjadi lagi perceraian, tidak ada lagi terjadi penelantaran rumah tangga akibat kekerasan, akibat salah paham, akibat tidak ada yang mengalah. Jadi undang-undang ini perlu diatur untuk menghapuskan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Nomor 23 tahun 2004. Nah, ini hasil dari persentase dilihat dari P3A. Persentase dari P3A tentang kasus-kasus KDRT di Indonesia. Kasus-kasus pengaduan, khususnya kasus pengaduan perempuan yang diadukan ke P3A. Ini berdasarkan analisa P3A. Kalau tahun 2004 itu sebanyak 132 kasus. Tahun 2009 sempat menurun drastis 66 kasus. Nah, tahun 2018 naik lagi 151. 2019 naik lagi semakin drastis sampai 400 ribuan kasus pengaduan perempuan ke P3A, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, tahun 2020 sempat menurun setengah dari 400-an jadi 200-an ribu kasus pengaduan. Nah, di pandemi naik lagi bahkan menjadi peringkat pertama dalam kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dalam pandemi itu meningkat lagi menjadi bahkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi peringkat pertama di Indonesia, khususnya untuk orang dewasa. Nah, apa sih yang menyebabkan kenapa dalam masa pandemi ini semakin meningkatnya KDRT yang terjadi di Indonesia dalam masa pandemi? Itu terutama semua aktivitas dilakukan secara online, khususnya buat sekolah, pendidikan, dan dilakukan secara online. Nah, di antara 1.000 pelajar, itu nggak 1.000 pelajar juga yang pandai mengelola internet itu untuk mendapatkan informasi yang baik untuk dirinya. Tentu di antara 1.000 pelajar itu akan menemukan 1 atau 2 orang yang terjebak dalam mengelola informasi di internet, yaitu informasi negatif. Seperti pada kasus yang baru-baru ini, di salah satu stasiun TV, itu prostitusi online yang terjadi di masa pandemi berlokasikan di kos, dan akhirnya ketahuan, dan di kos itu segera digerebek oleh pihak kepolisian. Nah, dari situ dapat dianalisa. Berarti belum semua orang yang bisa mengelola internet itu dengan baik untuk mendapatkan informasi yang positif, dalam hal positif. Masih tentu ada menemukan 1 atau 2 orang yang terjebak dalam mengelola internet. Nah, salah satunya prostitusi online, penjualan online. Tapi karena dalam masa pandemi ini, orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu panjang akal-akalnya untuk bisa dapat duit, dapat uang dengan cara penjualan online, dengan cara penjualan tapi dilakukan dengan cara online, dengan cara modus-modus di internet itu, sehingga orang-orang yang nggak kritis, orang-orang yang nggak fokus dengan hal itu, maka orang itu akan terjebak seperti pada kasus berita di salah satu stasiun TV. Nah, di situ dapat dilihat apakah pemerintah
sampai memperhatikan hal-hal yang seperti ini dalam kekerasan, dalam prostitusi online seperti itu. Nah, tidak. Pemerintah belum memperhatikan sampai hal seperti itu. Pemerintah saat ini masih memperhatikan pembangunan, dan penyelesaian utang ke luar negeri yang belum selesai sampai sekarang. Bagaimana utang itu selesai kalau pemerintah terus-menerus melakukan pembangunan dengan cara utang? Bagaimana bisa selesai kalau seperti itu? Nah, pemerintah masih memperhatikan hal seperti itu, tapi pemerintah belum memperhatikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan efek sampingnya ke anak. Pemerintah belum memperhatikan sampai hal seperti itu, sehingga permasalahan KDRT ini dari tahun ke tahun selalu terjadi dan meningkatnya sangat drastis, dan menurunnya itu hanya setengah dari titik puncaknya. Jadi hal ini sangat perlu dipresentasikan oleh saya dan sangat perlu dilindungi oleh pemerintah, dan pemerintah harus segera mencari solusinya. Bagaimana karena tidak semua orang bisa menggunakan internet, bisa mengelola internet untuk mendapatkan informasi yang baik, karena hal yang baik itu bisa berujung negatif. Justru kebalikannya, hal negatif kadang ke arah baik, kadang ke arah positif. Kadang ke arah baik, kadang ke arah negatif, semakin negatif juga. Nah, hal itu yang perlu dicari solusi oleh pemerintah. Bagaimana caranya untuk seluruh pengguna internet untuk lebih teliti untuk mendapatkan informasi itu positif, negatif, atau hoax gitu. Nah, kalau buat informasi yang positif, ini saran dari saya, kalau informasi yang negatif, ini berdasarkan saran saya, pemerintah bisa memperhatikan hal seperti ini dengan cara untuk membatasi internet. Yaitu dengan cara apa? Bukan membatasi informasi positif, tapi membatasi informasi yang negatif. Jadi, jika ada yang blogger atau penggunanya mengunggah informasi ke internet yang bersifat negatif, yang dapat membuat orang-orang terjebak, dan orang-orang yang nggak fokus terjebak terhadap informasi itu, informasi yang bersifat negatif khususnya, itu akan otomatis terblokir oleh pihak yang memiliki internet tersebut gitu. Secara otomatis informasi negatif itu terblokir oleh internet sendiri gitu. Jadi informasi negatif itu nggak ada lagi yang tersebar di internet gitu. Hanya tersebarkan informasi-informasi yang bersifat positif, bersifat inovatif, motivasi, dan inspirasi saja. Ini informasi yang bersifat seksual, negatif, modus-modus itu nggak ada lagi. Jadi ada orang yang mengunggah informasi itu akan terblokir oleh pemilik internet itu. Gitu. Bisa sebenarnya pemerintah melakukan seperti itu, cuman belum menemukan caranya saja. Jadi pemerintah pemerintah juga memperhatikan hal seperti ini, tapi dalam bentuk teorinya. Teorinya itu yaitu berupa peraturannya saja. Tapi kalau dalam prakteknya, pemerintah belum memperhatikan hal seperti ini. Sehingga dari tahun ke tahun, permasalahan KDRT sering terjadi dan meningkat sangat drastis. Contohnya tahun 2019, tahun 2020 menurun setengah dari titik puncak masalahnya, dan tahun 2020 pandemi meningkat kembali. Jadi dari tahun ke tahun masalah KDRT ini terus terjadi, dan kenapa itu semua kembali ke pemerintahnya yang belum terlalu memperhatikan hal ini dalam kegiatan prakteknya. Tapi kalau dalam teorinya sudah memperhatikan, yaitu berupa peraturan yang melindungi KDRT. Tapi kalau dalam prakteknya pemerintah belum terlalu memperhatikan. Nah, untuk solusinya dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
Konteks teorinya yaitu dalam bentuk peraturan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini yang jadi dasar hakim untuk menangani kasus kekerasan ini. Nah, ini hukumannya. Hukuman yang pertama, kalau perbuatan itu bisa mengakibatkan kekerasan fisik, maka pelakunya akan dipenjara paling lama 5 tahun. Dendanya paling banyak 15 juta. Penanganan yang kedua, jika korban jatuh sakit atau luka berat, maka pelakunya dipidana penjara paling lama 10 tahun, dendanya 30 juta. Penanganan yang ketiga, kalau korbannya bisa mengakibatkan kematian, maka pelakunya dipenjara paling lama 15 tahun, dendanya paling banyak 45 juta. Ini yang keempat, hukuman yang masih ringan, sedang menuju ringan hukumannya itu kalau korbannya menimbulkan penyakit dilakukan kekerasan itu, atau halangan untuk tidak bisa bekerja mencari nafkah, maka pelaku itu dipenjara 4 tahun, dendanya paling banyak 5 juta. Namun, walaupun ada penanganan seperti ini, denda 15 juta, 30 juta, penjara 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, walaupun ada yang singkat 4 tahun, 45 juta, lebih baik dihindarkan dalam perbuatan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena hukuman sanksinya ini daripada dikasih untuk negara, mendingan dikasih untuk orang yang membutuhkan. Itu buat orang-orang yang bijak dalam melakukan perbuatan untuk mencegah, menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Daripada hukuman sanksi ini dikasih untuk negara, mendingan dikasih untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini tujuan utama. Setelah dari pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi ini kita dalam melakukan pelanggaran itu harus ingat tujuan utamanya dalam hubungan, khususnya hubungan seksual, hubungan yang sah atau hubungan yang belum sah. Nah, ini dia. Hubungan yang sah atau hubungan yang belum sah ini harus ingat kembali ke tujuan utamanya tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi dalam hubungan perkawinan tentu sudah ada ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan seorang perempuan. Sudah ada ikatan lahir dan batin untuk menjadi seorang suami istri. Nah, untuk apa adanya suami istri itu? Cuman satu tujuannya, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara bentuk bahagia dalam keluarga? Ya, cara bentuk bahagianya ya tidak egois, tidak kedua belah pihak tidak jadi api dua-duanya dalam rumah tangga. Jadi laki-laki, kalau laki-laki dalam keadaan api, maka perempuan jadi air, sehingga api itu semakin padam. Tapi kalau perempuan dalam keadaan posisi api, maka laki-laki menjadi air. Jangan laki-laki jadi api juga, karena emosi laki-laki itu dalam ilmu psikologi, kalau emosi laki-laki itu 2 kali lipat keluarnya daripada emosi perempuan. Kalau emosi perempuan itu dia lebih ke dalam, lebih ke arah batin. Tapi kalau laki-laki dia lebih meluapkan emosinya keluar. Jadi kalau perempuan dalam keadaan emosi, maka laki-laki harus dalam keadaan air, sehingga air sama api sama dengan apinya semakin padam. Tapi kalau api sama api tambah api sama dengan memanas, jadi api semakin berkembang. Makanya munculnya pertengkaran dalam hubungan keluarga, hubungan rumah tangga. Jadi karena emosi laki-laki itu lebih 2 kali lipat dari perempuan, dan emosi laki-laki itu lebih meluapkan keluar, jadi lemparan tangan itu akan terlempar secara otomatis. Maka dari itu harus dijaga. Jadi harus dalam hubungan itu harus ada api sama air gitu. Harus ada air yang lebih banyak daripada api untuk memadamkan api itu menjadi
dingin suasananya, bukan menjadi panas. Nah, hal itu yang bisa membuat bahagia. Jadi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran kekerasan dalam permasalahan KDRT ini, ingat tujuan utamanya ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuknya suami istri itu tujuannya satu, cuman bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, penyampaian perbuatan dalam video saya ini. Saya mohon maaf dan saya izin mengundurkan diri dalam video ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.